Untuk sesi yang pertama, saya akan memberikan waktu untuk 4 penanya. Singkat, padat, jelas, langsung kepada pertanyaan. Jadi tidak menjelaskan lagi, tetapi saya mau supaya saya juga mencatat enak begitu. Jadi saya minta singkat, padat, jelas, ingat sebutkan nama, seperti itu. Pertanyaan ditujukan kepada siapa? Pembicara yang pertama, kedua, atau pembicara ketiga. Demikian, saya buka kembali termin pertanyaan. Karena saya buka 4, yang sebelah sini saya akan kasih 2, sebelah sini saya akan kasih 2. Perempuan, laki-laki kami berharapkan untuk bisa memberikan pertanyaan. Ya. Terima kasih. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang buat para pembicara kita yang hebat. Terima kasih sudah bagi kita ini belajar ya, kuliah, dan kita dapat pengetahuan, dapat hal-hal baru begitu. Setelah mendengar sebenarnya tuh saya rasa kayak kita mau tahan nafas, kayak tidak ada, maksudnya berita baik begitu ya. Oh, dari permasalahan-permasalahan ini kita kemudian ada nih celah untuk tidak ada kah begitu. Tapi itu mungkin hanya sebuah pikiran setelah dengar pemaparan dari kedua bapak, terutama yang ada di sini, dan juga Ibu Sin. Saya sebenarnya ingin tanya tuh, saya tertarik dengan tadi yang disampaikan Sutami di awal itu, cerita tentang bagaimana perjuangan Franky Woro di pengadilan. Tadi di materi juga bapak-bapak bilang bahwa kita orang Papua dan mungkin untuk masyarakat adat yang ada di mana saja itu hidup tidak kenal surat menyurat. Kita tidak tahu tentang bilang sertifikat ini untuk keluarga ini itu kita tidak kenal dalam sistem hidup masyarakat adat begitu ya. Dan sekarang saya pikir kita dihadapkan dengan satu lagi masalah yang dikasih oleh pemerintah kita sendiri, yang mewajibkan semua orang harus punya sertifikat. Bagaimana dengan kita yang tidak punya sertifikat? Kita tahu aja saya kampung di sini, dari saya orang tua turun temurun saya hidup di kampung ini, dan kita tidak pernah lihat itu surat-surat itu. Bagaimana nasib untuk kelompok masyarakat warga negara ini yang seperti begini? Itu juga sama seperti tadi perjuangan Franky itu, yang dia melawan perusahaan, melawan investor ya di Papua Selatan. Tapi kemudian MK yang kita pikir bisa melindungi masyarakat ini, karena tadi prinsipnya harus adil ya. Adil itu buat siapa? Saya pikir buat masyarakat begitu. Tapi ternyata faktanya dia ditolak di sidang. Itu dia yang sudah coba praktek ke sana ya. Maksudnya menempuh mekanisme hukum yang disiapkan oleh negara ini dengan mengadukan itu. Tapi faktanya dia kalah. Bagaimana dengan kami-kami yang lain? Atau bagaimana dengan kami orang asli Papua yang masih hidup di kampung-kampung, di daerah-daerah yang kita tidak punya itu namanya sertifikat tanah. Kecuali mungkin yang kita hidup di perkotaan ini, karena rumah-rumah BTN itu kan ya pasti harus punya dokumen-dokumen begitu. Tapi dengan kita yang di kampung ini bagaimana? Mungkin Bapak dong bisa kasih kita pencerahan lagi kah? Dan kalau ada celah begitu buat kami itu apa? Maksudnya apakah menempuh lagi mengikuti jalurnya Franky ke pengadilan lagi atau seperti apa untuk mempertahankan ini? Itu mungkin dari saya sebagai pembuka. Terima kasih. Ya,
Penanya berikut. Iulan. Ya baik, pertama perkenalkan nama saya Otto Gesler Gobay, mahasiswa semester akhir di STT Walter Pos. Ya, terima kasih untuk ketiga pemateri yang luar biasa, sudah kasih materi yang kejadian realita hari ini. Dan ketika dalam diskusi saya memang sudah mensurvei bahwa semuanya pasti akan ke sana. Ya, yang menjadi pertanyaan untuk pemateri pertama, semua yang Bapak jelaskan itu dia punya yang terjadi di lapangan secara realita. Tetapi yang bermain di belakang itu, yang di belakang negara ini siapa? Apakah ada keterlibatan elit asing atau tidak? Itu pertanyaan saya yang pertama. Terima kasih. Yang kedua, untuk Pak pemateri hormat, Tuhan Yesus berkati. Itu luar biasa. Karena apa yang Bapak sampaikan itu saya sudah survei semua, bahwa memang akan hukum Cornelia akan terjadi. Yang kedua itu, Bapak sudah memaparkan semua. Pertanyaan saya tentang konstitusi tadi itu. Itu ibarat seperti Bapak tadi menggunakan, bilang itu kontrak, sistem kontrak. Bagaimana negara membuat kita mengontrak sebuah perjanjian dengan masyarakat. Padahal kalau kita melihat masyarakat hidup tanpa negara itu bisa. Begitu. Terus yang menjadi pertanyaan saya itu, siapa yang salah? Karena negara mereka istilahnya mereka pegang kunci. Orang bisa buka pintu, bisa tutup pintu kapan saja dengan membuat kontrak itu. Siapa yang salah? Kita masyarakat yang salah atau negara yang salah? Dan saya dengan hormat kepada pemateri yang sudah jauh-jauh dari sini, saya sampai satu kesimpulan di bawah bahwa negara diciptakan untuk merusakkan kehidupan manusia. Terima kasih. Itu pertanyaan yang saya. Ya, baik. Berikut Pak Awe ya. Oh maaf, nanti sebentar saya buka termin berikut. Di sini sudah cukup. Saya kasih kesempatan kepada yang sebelah sini. Nanti termin berikut Bapak. Apa di sini ada pertanyaan? Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini menjadi pertanyaan saya. Namun sebelumnya diperkenalkan, nama saya Nathan Margamote. Dan pertanyaan saya di sini kepada pemateri pertama yang luar biasa, yaitu kata akhir yang untuk apa? Kesimpulannya untuk kita melawan. Jadi sebagai gereja, sebagai apa? Masyarakat, sebagai pemilik tanah dan alam, dengan langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk melawan. Karena kita melihat contohnya di Merauke, mereka bicara sampai keadilan sana, tapi ada belum tanggapan dan baik dan belum ada jawaban. Jadi di sini pertanyaan saya, dengan langkah apa kita melawan PSN dan kepentingan-kepentingan negara yang hadir di Papua, bahkan di wilayah-wilayah lain. Itu yang pertama. Yang kedua, DPR, kadang masyarakat buang aspirasi melalui DPR, pemerintah daerah, tapi kenapa negara tidak bertanggung jawab dan tidak hasil aspirasi itu kenapa tidak dijawab dan tidak ada hasil? Mungkin seperti demikian, terima kasih. Ya, berikut satu lagi. Tidak ada.
Berarti saya alihkan ke Bapak Awe. Terima kasih. Pemateri yang luar biasa. Saya lihat tadi bahwa demi pesen dibuat berbagai macam undang-undang. Undang-undang demi undang-undang, tahun demi tahun, periode demi periode dalam versi negara. Tadi teologi sudah jelaskan bahwa tanah milik Allah, tanah dipercayakan kepada masyarakat setempat adalah hak waris yang tidak bisa digugat oleh siapapun dengan oleh hukum manapun. Tanah milik Allah, tanah milik masyarakat setempat. Kemudian khusus kami Papua itu tanah sudah sampaikan, tanah itu bapak kami. Dan undang-undang kami adalah batas-batas tanah wilayah kami. Dari 7 wilayah adat sudah sah bagi hukum kami. Sedangkan undang-undang hukum-hukum negara kami tidak tahu. Dan sepanjang sejarah bangsa Papua dengan Indonesia, undang-undang apapun kami tidak tahu. Kami klaim tanah Papua adalah mama kami dengan aturan kami sendiri, batas-batas wilayah daerah tersendiri. Dari waktu ke waktu, dari abad ke abad sampai hari ini. Bahkan juga dalam agenda kegiatan politik Indonesia terhadap kami Papua, satu pun orang Papua tidak terlibat sampai hari ini. Apalagi demi PSN berbagai undang-undang dibuat, bahkan juga KUHP baru diganti juga, kami tidak tahu juga. Lalu kami orang Papua ada di atas hukum aturan kami sendiri, di atas tanah kami. Kami tidak akan berpindah ke negeri orang lain. Dari semua materi sudah sampaikan kepada kami dari 3 narasumber bahwa harus lawan semua ini. Entah undang-undang apakah semua harus lawan. Tetapi kendala bagi kami orang Papua itu, kalau pertemuan kami seperti kalau di luar secara terbuka kami dicap sebagai separatis lah, apalah segala macam. Apalagi kami melangkah ke lapangan. Lalu apalagi masyarakat tahu itu undang-undang tanah adat itu yang ada. Undang-undang tertulis kami tidak tahu. Bapak bisa pertanyaannya ialah ke pertanyaan. Dengan adanya tidak tahu undang-undang tertulis kepada kami rakyat Papua, apa caranya kami mau melawan terhadap semua program dan aturan-aturan demi PSN itu dibuat berbagai undang-undang. Terima kasih. Iya. Bapak Daud. Ya mungkin langsung saja akan dijawab oleh pemateri ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana saat ini negara membuat sertifikasi hak kepemilikan tanah. Kemudian dengan perspektif kolonial seperti tadi dibahas bahwa tanah adalah milik negara dalam hubungannya juga dengan undang-undang pertanahan di Indonesia.
bagaimana negara bisa memakai undang-undang ini untuk menerobos semua wilayah-wilayah, menerabas semua wilayah-wilayah adat yang ada untuk kepentingan dengan dalih kepentingan nasional. Pertanyaan pertama, apa celah hukum yang bisa dipakai untuk persoalan sertifikasi untuk masyarakat adat. Kemudian ini pertanyaan yang bisa satu-satu saja. Saya lebih memilih kalau diperkenankan oleh Ibu Esther menjawab secara sekaligus berurutan karena ini ada hubungan satu sama lain. Jadi Betul. saya kasih respon begitu untuk ke semua pertanyaan dan yang memancing diskusi. Kalau diperkenankan Ibu, Iya. biar nanti yang lain bergantian begitu. Nah, bagaimana nasib warga yang tidak memiliki tanah? Yang memiliki tanah tapi tidak bersertifikat. Kita mau apa ini? Mau ikut atau tidak? Kebiasaan kita di sini tidak ada itu surat menyurat. Kita hidup baik-baik saja, begitu ya Bapak ya, Pak Daud ya. Dan ini ada hubungannya dengan pertanyaan kedua, siapa sih yang bermain di belakang ini? Begitu. Yang berkepentingan di belakang ini siapa? Termasuk sertifikasi ini. Jadi begini, sertifikat tanah itu fungsinya itu adalah memudahkan tanah untuk ditransaksikan, diperjualbelikan. Jadi sertifikat itu akan membuat tanah yang dia tetap bertahan di satu tempat, tapi bisa beredar kepemilikannya kemana-mana. Melalui sertifikat itu, melalui selembar kertas. Jadi itulah fungsi sertifikat. Dia untuk menjadi bukti ya, kepemilikan atau penguasaan atas satu bidang tanah yang bisa diperjualbelikan. Satu itu. Dan karena dia dibuat berdasarkan ketentuan hukum, si sertifikat ini, maka jual beli itu menjadi legal dan legitimate. Pasarnya pasar tanah yang terbuka. Kalau tidak ada sertifikat, misalnya begitu, tanah ini adalah tanah suku A, lalu nanti dijual diam-diam oleh anggotanya, begitu kan, misalnya, gitu misalnya, lalu nanti anggota yang lain, enggak, kami enggak ikut terlibat. Nah, terjadilah konflik. Pembeli juga jadi bingung kan, ketika dia mau pakai itu tanah, tiba-tiba di sini ada yang komplain, di sini ada yang protes. Itu tanah kami enggak pernah merasa menjual. Nah, menurut hukum pasar modern dan hukum tertulis, sertifikat itulah alat yang memudahkan transaksi itu. Di banyak masyarakat mereka tidak mengenal itu. Tapi hari ini kita semua bukan hanya di tanah Papua, tapi di seluruh dunia, apakah yang tinggal di kota, di pedalaman, di pedesaan, itu semua tanah sedang diupayakan bersertifikat. Mengapa begitu? Ya tadi, agar tanah itu menjadi komoditas, menjadi barang yang bisa diperjualbelikan, dan yang diperjualbelikan itu melalui si selembar kertas yang bernama sertifikat itu. Saya tahu persis di tanah Papua mayoritas masyarakat menganggap tanah bukan komoditas. Masa kita mau menjual mama kita? Mongkos gitu. Nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin. Nah sekarang dipaksa supaya kita bisa menjual mama kita. Kenapa begitu? Supaya nanti kalau ada orang mau perlu itu tanah, dia tinggal menghubungi siapa yang pegang itu sertifikat. Oh, Ibu Esther, Ibu saya beli 3 juta. Oke, Ibu Esther setuju. Pindah sertifikat jadi punya saya. Sudah, sah saya sebagai pemilik. Ibu protes, Ibu mana sertifikat Ibu? Nggak ada kan? Saya lebih kuat secara hukum. Itu memudahkan transaksi tadi yang kata mereka secara teorinya mengurangi kemungkinan konflik. Sehingga sudah pasti yang tidak bersertifikat akan kalah. Gimana jadi begini? Apakah kita harus bersertifikat? Saya tidak mengatakan kita harus bersertifikat. Tidak, saya termasuk orang yang menolak sertifikat tanah itu. Di masyarakat-masyarakat tertentu. Khususnya masyarakat adat. Bahkan juga di pedesaan. Karena bukan itu yang terpenting. Karena kita tidak mau menjual tanah. Kita mau menggunakan rahmat Allah tadi. Yang Bapak Daud katakan. Untuk apa? Untuk kehidupan kita.
untuk kesejahteraan kita bersama. Sebagai bagian dari manifestasi iman, sebagai bagian dari manifestasi menuju kesejahteraan yang direstui oleh yang kuasa, begitu kan ya? Begitu, kalau dalam konsep teologi tanah ini. Tapi ini dunia sekarang sedang berupaya masuk ke dalam skema sertifikasi yang global. Di mana saja. Kalau perlu sertifikatnya bukan atas nama individu, atas nama kelompok, atas nama tanah adat. Tanah adat nanti bisa disertifikatkan. Ada sertifikat kelompok lagi sekarang. Itu akan menimbulkan problem baru. Seolah-olah dia menjadi kuat secara hukum. Tapi nanti siapa yang punya kuasa atas tanah itu untuk memindah-mindahkan si sertifikat ini? Apakah akan melalui kepala sukunya? Melalui apanya? Melalui apa? Adat lagi, rapat adat, bakar batu dan sebagainya. Belum tentu kan? Biasanya apa ketenangan, dia akan lebih merasa berkuasa dan dia bisa jual saja diam-diam. Saya jual diam-diam. Marahlah anak-anak dari suku kita. Apa pedulinya? Duit sudah kami dapat. Zaman hari ini adalah berdasarkan uang. Ke situ. Jadi, apakah ini ada celah kita melawan? Ya tolak saja kalau memang kita tidak merasa berkepentingan dengan itu barang. Karena proses sertifikasi di Indonesia itu sistemnya masih pasif. Artinya siapa yang memerlukan itu sertifikat, dia yang pergi ke kantor pertanahan. Memang ada program-program kantor pertanahan, dia datang ke tempat kita. Tapi itu juga bukan suatu kewajiban. Tidak dosa dan tidak melanggar hukum kalau kita menganggap sertifikat itu tidak penting. Jadi itu celah hukum untuk melawannya. Jadi nggak usah kita cari lagi pasal-pasal tertentu. Sama dengan ini nanti bukan pertanyaan yang ketiga, keempat. Nah tapi kembali siapa yang ada di belakang? Jadi kalau soal sertifikasi tanah secara global termasuk yang ada di tanah Papua dan di mana-mana, apakah ini sistemnya tanah komunal, apakah individual, itu yang paling berkepentingan itu adalah satu lembaga yang ingin ada pasar tanah yang sama rata bentuknya, sistemnya, mekanismenya di seluruh dunia. Bank Dunia. Kita bahkan dapat pinjaman uang pemerintah tanah dari Bank Dunia, hutang. Yang dapat sertifikat tanah Mas Herlambang, kita semua ikut bayar hutang. Mestinya ada anggaran. Misalnya sekarang terpaksa dipakai untuk membayar hutang. Mas Herlambang, ada keadilan nggak ada keadilan? Murah kata Mas Herlambang, sekarang sertifikat itu gratis atau cuma 50.000? Iya, karena sebagian dibayar oleh hutang. Harus bayar, kita semua. Kita tahu itu? Enggak, banyak orang yang tahu. Karena pemerintah kita tertutup. Tidak pernah dia cerita, oh ini ada program ini dari hutang loh sekian. Enggak pernah. Enggak mau dia. Itu ada yang berkepentingan bermain. Terus yang untuk investasi seperti tadi PSN itu siapa yang bermain di belakang? Begitu. Sekarang ini sudah tidak penting lagi Bapak Dubai ya? Namanya? Bapak Dubai sudah yang di belakang. Gobay, Bapak Gobay, maaf. Sudah nggak penting kita mengidentifikasi apakah ini orang dalam, orang asing, domestik, ya. Yang pasti, yang memerlukan tanah dalam skala besar untuk investasi ini adalah pemilik modal, pemilik kapital, yang sering kita sebut sebagai investor. Apakah kulitnya putih, coklat, udah tidak penting. Bahkan saja, yang penting menguasai tanah, modalnya berputar, bagi-bagi keuntungan. Sebagian ada yang pergi, ada kepentingan modal asing banyak pengen masuk. Ada hambatannya apa? Hambatannya ada hambatan hukum, ada hambatan macam-macam peraturan, gitu. Yang diterabas melalui berbagai macam kebijakan termasuk PSN tadi. Saya ingat 2004, ya. Ada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 dikeluarkan oleh Ibu Megawati. Waktu itu jadi presiden, menjelang akhir kekuasaannya. 2004. Apa isinya? Peraturan pemerintah itu, ya, dia memberikan izin kepada 12 perusahaan tambang besar di Indonesia yang sebagian besar adalah modal asing
untuk mengeksploitasi tambang di dalam kawasan hutan lindung. Kenapa harus pakai peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ada emergensinya? Tadi itu kan ada kegentingan. Karena undang-undang kehutanan melarang aktivitas apapun di dalam kawasan hutan lindung, apalagi tambang. Jadi ada hambatan kan? Macam-macam. Gitu. Dia ancam pemerintah Indonesia, kalau kau tak kasih izin, kami nambang di sini, kami berangkat kaki dari Indonesia. Gemetar semua orang itu. Takut kalau investor pergi. Sudah, apa maumu? Kami mau nambang di situ. Karena kontrak karyanya sudah keluar oleh Kementerian SDM, tapi kalian ini yang menghambat. Keluarlah peraturan pemerintah itu. Nah, model dia mau butuh tanah, dia ada dua jalan. Satu, kalau oleh undang-undang, dia gunakan namanya undang-undang tahun nomor 2, tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Jadi bisa dicabut tanah Bapak Daud. Mau ada sertifikat atau tidak ada sertifikat, bisa dicabut. Kalau di situ mau ada PSN. Mau dibikin jalan tol, kena nih tanah Bapak nih. Cabut, bisa. Ada undang-undangnya. Undang-undang CK ini. Tapi kalau tanah-tanah itu tidak ada pemegang haknya, yang diubah adalah fungsi kawasannya. Misalnya, tadi, ada kawasan lindung, nggak boleh ngapa-ngapain di situ kan, namanya untuk kepentingan konservasi lingkungan, tapi mau bikin pembangkit listrik tenaga panas bumi, bikin perkebunan, bikin ini itu, food estate dan sebagainya. Itu tinggal dibaca di undang-undangnya, tanah-tanah dengan fungsi tertentu, dia bisa diubah fungsinya jika ada PSN. Ya ampun ya Tuhan. Ya begitu, betul Bapak, main-main saja mereka dengan hukum. Bahkan, untuk tanah-tanah yang disebut dengan tanah pertanian berkelanjutan, itu tanah pertanian berkelanjutan maksudnya ada satu tanah yang dia harus berfungsi sebagai pertanian untuk menjaga pangan tadi, pasokan pangan. Itu disebut, kalau ada PSN maka bisa dibatalkan. Jadi udah ditetapkan nih, tanah abadi namanya, pertanian abadi. Bisa diubah. Jadi kepentingan modal sebetulnya yang ada di belakangnya. Tidak perlu lagi kita mengidentifikasi apakah ini asing, usung, apa nggak penting lagi sudah. Ya. Tapi yang penting, yang pasti jelas itu adalah kepentingan kapital untuk akumulasi kapital dan dia menyingkirkan masyarakat, berpotensi menyingkirkan masyarakat, berpotensi merusak lingkungan, berpotensi merusak sosial, kehidupan sosial budaya masyarakat dan pelanggaran HAM yang sudah pasti, begitu, serta dehumanisasi. Itu gitu Bapak Gobay. Jadi kapital sudah seperti di terakhir saya jelaskan. Terus apa yang mesti dilakukan? Ya saya memang mengatakan sudah tidak ada cara lain kita melawan. Dalam arti melawan itu kan banyak caranya. Salah satu bentuk perlawanan yang teman-teman Jakarta ajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghapus sejumlah pasal tertentu. Salah satu pasal yang paling utama tadi pasal 3 ya, Mas Erlambang ya. Pasal 3 huruf G di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Itu bentuk perlawanan juga. Bisa menang, bisa kalah. Potensi kalahnya besar. Coba bayangkan, kalau itu gugur, pasal itu dinyatakan oleh MK, dia tidak punya kekuatan hukum tetap, karena dia tidak sesuai konstitusi, bubar ini semua PSN. Stop. Bayangkan, bagaimana kekuatan kapital, yang sudah, senang-senang mau kuasai tanah kita, menguasai tambang kita, menguasai hutan kita, mau menguasai segala macam termasuk masyarakatnya, itu dia bisa berhenti. Itu artinya memaksa pemerintah bikin lagi undang-undang yang lain. Gitu. Kerja lagi. Itu salah satu bentuk perlawanan. Perlawanan-perlawanan lain bisa dilakukan di model-model yang lain, melakukan kampanye, advokasi. Gereja punya peran penting untuk melakukan perlawanan itu. Bagaimana gereja ada di gereja? Saya bukan umat Kristiani. Saya tidak ingin mengajari, tetapi saya ingin mengatakan bahwa institusi keagamaan itu punya tugas penting. Satu, dia untuk menyadarkan umatnya bahwa ada hak yang terlanggar. Kalau tadi disebut milik Tuhan, maka ketika tanah itu dicabik-cabik, apalagi di tanah Bapak Mama kita yang di pemberian
Allah ini dicabik-cabik, maka gereja punya tugas memberitahu kita harus menggunakan kekuatan iman kita dalam melawan. Satu itu. Pemerintah ini. Saya PGI di Merauke itu banyak juga kan lembaga. Tapi paling tidak itu sudah kekuatan. Ceritanya begini, ibu yang ketiga juga bagaimana gereja punya kewajiban dua tadi. Kita sedang dikoyak isu kan tugas yang lainnya. Mengingatkan negara. Jangan institusi keagamaan itu menjadi corong negara. Ini kan repot. Banyak yang justru mengambil manfaat. Untuk buka tambang diambil. Gitu kan? Malah menggunakan nama agama gitu untuk mengambil manfaat, merusak alam dengan cara merusak alam. Nah, itu bentuk perlawanan yang paling ekstrim, tetapi tentu saja punya resiko tinggi seperti Bapak Daud katakan. Itu adalah perlawanan di lokal oleh masyarakat itu sendiri. Kita harus mengorganisir diri, menolak terang-terangan apakah dengan pasang poster atau, tetapi tentu ancamannya di lapangan itu lebih keras. Karena tadi saya bilang negara bisa menurunkan aparatur keamanannya dari mulai tentara, polisi dan yang lain-lain, termasuk penangkapan-penangkapan. Tetapi Ibu Bapak, saya pribadi tidak pernah merasa takut selama kita menganggap itu adalah kebenaran dan itu adalah hak kita. Perjuangan selalu memerlukan pengorbanan. Tidak bisa. Jadi kalau kita tidak mau mengorbankan apa yang kita hitung bisa kita lakukan, jadi jangan lakukan perjuangan yang tidak bisa kita hitung. Harus terhitung, harus bisa dihitung, gitu loh. Itu yang disebut dengan strategi. Tapi kalau membabi buta nggak strategis namanya. Tetapi juga kalau kita tahu bisa dihitung, kita melakukan terus kita diam, ya itu namanya kita berpihak kepada, kalau dalam bahasa orang Islam, kebatilan. Kita berpihak kepada keburukan. Diam saja kita. Takut kita itu kita membabi buta. Gitu, jangan-jangan memang ada argumen hukum. Buat apa kita mau buta kalau ada argumen hukum itu? Tapi jangan cuma sekedar mengadakan argumen di Indonesia ini. Nggak usah. Respon saya mudah-mudahan bisa menjawab keresahan kita bersama. Bukan hanya keresahan Ibu Bapak, tapi keresahan saya juga sebetulnya. Langsung? Iya. Sosial. Jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan pertanyaan dari Gobai, ya, tentang kontrak sosial. Di mana sih posisi rakyat dengan negara ini sampai terjadi kontrak sosial? Kalau kita tidak mau, bisa tidak. Seperti itu. Kemudian Nathan Mote berbicara tentang ada DPR, tapi kenapa aspirasi tidak dijawab? Ini sistem apa? Seperti itu. Dalam perspektif di Papua, tanah itu milik kolektif, bukan milik kepemilikan pribadi. Seperti itu. Tetapi kemudian hukum positif hukum nasional ini memaksa orang Papua untuk masuk dalam perspektif hukum nasional bahwa tanah itu kepemilikan pribadi, seperti itu. Jadi mungkin Bapak dalam penjelasan bisa menempatkan perspektif budaya masyarakat Papua melihat tanah mama dan kepemilikan kolektif dengan sistem hukum negara, seperti itu. Terima kasih. Ya, makasih Kakak Esther. Jadi yang pertama tadi ada pertanyaan, tapi juga memberi catatan
kaitannya dengan harapan ya, seperti apa yang diperjuangkan oleh Frankie Woro dalam kasus Ayu ya. Mohon maaf kalau spellnya kurang mengucapannya kurang pas. Jadi begini, betul Kakak Esther bilang, kita ini sebenarnya sudah ada pasalnya. Tadi ada di slide sebenarnya, saya lupa menyinggungnya. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Apa bunyinya? Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Bayangkan, itu pasal sudah ada. Tapi kan dalam praktek, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, itu kan nggak pernah diupayakan perlindungannya. Seakan-akan memperlakukan warga negara itu nggak punya hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Padahal yang namanya mempertahankan kehidupannya, itu bukan soal tanah yang sudah diganti rugi, bukan soal ulayat yang kemudian sudah diberikan kompensasi, bukan, tapi soal kehidupan. Dan kehidupan ini melampaui tanah. Tidak sekedar tanah maksud saya, karena kehidupan itu kan bisa kehidupan sosial, religius, kehidupan antar manusia yang sudah turun-menurun bertahan di situ, termasuk relasi dengan hutan. Itu. Nah, sayangnya perjuangan Frankie Woro, saya kebetulan mengikuti dari dekat kasus ini, karena ini dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Waktu itu putusannya sebenarnya dia mewakili masyarakat adat hendak membatalkan izin yang dikeluarkan oleh dinas terkait dengan konsekuensi dari izin itu yang merampas tanahnya masyarakat adat. Berhasil. Pada saat itu jawabannya ya, PT UN membatalkan izin itu. Tapi kemudian pada saat PT Tun banding, itu PT Tunnya bukan di Makassar, dipindah ke Manado. Ya, pada saat di PT Tun Manado, saya baca itu putusannya, rupanya PT Tun Manado itu mengambil argumentasi bahwa Pak Frankie Woro itu masuk ke pengadilan lebih dari 90 hari. Lebih dari 90 hari menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutlah daluarsa. Itu ya, saya jelaskan sedikit supaya penting ini untuk teman-teman menjadi bekal bahwa apa yang diperjuangkan Pak Frankie Woro itu sudah benar, putusan PT UN Jayapura itu sudah tepat. Pada saat itu putusannya saya baca persis, argumentasinya adalah katanya daluarsa lebih dari 90 hari. Tapi putusannya, amarnya, bunyinya ditolak. Itu nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Kalau di dalam orang belajar hukum, kalau itu soal daluarsa, itu soal formal. Kalau soal formal, putusannya mestinya tidak diterima. Ya, onvankelig NO, ya, tidak diterima. Niat onvankelig verklaard itu istilahnya. Nah, tidak diterima mestinya, tapi jawabannya ditolak, dibawa ke Mahkamah Agung, jawabannya ditolak lagi, padahal argumentasinya adalah soal daluarsa. Nah, pertanyaan saya, apakah betul Pak Frankie Woro membawa ke PT UN Jayapura daluarsa? Jawaban saya no. Kenapa? Karena proses memberitahukan ke Pak Frankie, ke komunitas masyarakat adat, itu juga tidak sesuai. Memangnya kita tahu keputusan-keputusan dari waktu ke waktu itu tiba-tiba ada dan masuk kampung seperti yang diceritakan tadi, tiba-tiba kampungnya langsung digusur, pohon-pohon dirobohkan, kampung adat dirampas, kan nggak tahu. Perizinannya begitu cepat, bahkan mungkin di ruangan ini saja ketika diberitahu 328.000 hektar tiba-tiba sudah menjadi HGU. Padahal itu keputusan tata usaha negara yang masyarakat adat seringkali tidak mendapatkan hak yang sudah dijamin dalam konstitusi yang namanya hak atas informasi. Jadi sedikit yang dikontribusi ya, karena kampus tidak hanya gereja yang nggak boleh diam, kampus juga nggak boleh diam sebenarnya. Kampus di Jogja, di UGM waktu itu kami membuat eksaminasi untuk membela argumennya Pak Frankie Woro.
Dan eksaminasi itu intinya adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Manado dan Mahkamah Agung itu menyesatkan, keliru besar, dan itu sangat memalukan, rendah kualitas putusannya. Nah ini kalau orang Mahkamah Agung mendengar, bagus, supaya dievaluasi itu. Ya. Kenapa? Karena bayangkan yang diperjuangkan oleh Pak Franky Woro adalah pasal 28A, hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Penting sekali itu. Tiba-tiba dibilang cuma lebih dari 90 hari kadaluarsa Anda nggak berhak lagi. Loh, ini kan masyarakat adat seringkali nggak mendapatkan akses. Wifi aja nggak ada, akses internet nggak ada, jalan aja nggak ada, MBG yang ada. MBG dipaksakan di mana-mana. Padahal orang Papua banyak yang demonstrasi. Generasi awal yang mendemonstrasi MBG itu dari Papua, karena pengennya pendidikan, bukan makan siang gratis. Ya, itu yang saya tahu waktu itu anak-anak ikut demonstrasi. Pak Gobay, ya. Ini saya kurang tahu apakah kerabatnya Pak Edo atau enggak, Pak Emmanuel Gobay dari LBH. Nah ini kawan. Jadi soal kontrak tadi, kemudian ketika dipertanyakan siapa yang salah, kita tahu ada kontrak, siapa yang mengingkari kontrak ini? Kenapa materi yang saya sampaikan menjaga negara hukum, pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar. Kita ini kan negara hukum, tetapi ini yang menjadi masalah. Negara hukum, apa sih makna hukum dalam negara hukum? Makna hukum dalam negara hukum itu harusnya memandatkan penyelenggara kekuasaan itu menjalankan apa isi dari Undang-Undang Dasar. Dan peraturan perundang-undangan tidak boleh mengingkari Undang-Undang Dasar. Dan praktek penyelenggaraan kekuasaan tidak boleh melawan dari Undang-Undang Dasar, kan gitu. Jadi nggak boleh melawan hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan hidup, hak untuk mempertahankan tradisi, hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak. Itu pasal yang sudah sejak awal Republik kita berdiri itu sudah ada pasal itu. Pasal 27 ayat 2. Nah, masalahnya adalah hukum hari-hari ini mengalami pemerosotan. Ya, bukan kemerosotan, tapi pemerosotan. Pemerosotan ini disengaja. Kenapa begitu? Karena hukum dimaknai aturan. Sehingga sekarang pejabat itu pokoknya bikin aturan, sayalah yang berkuasa atas hukum. Jadi hukum mengalami pemerosotan menjadi aturan. Celakanya di lapangan adalah aturan dimaknai adalah sebagai instruksi atasan. Saya datang menjalankan aturan, keputusan, kan gitu. Seringkali begitu aparatnya. Tapi yang dialami di warga, lama-lama bukan perintah atasan, karena warga menolak, atau warga protes, atau warga tidak setuju, warga berhadapan dengan kekerasan. Warga berhadapan dengan senjata. Jadi hukum lama-lama merosot menjadi kekerasan dan senjata. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu bunyinya, apakah negara Indonesia adalah negara kekerasan? Kan tidak. Apakah negara Indonesia adalah negara senjata? Tidak. Indonesia adalah negara hukum. Itu maksudnya. Jadi saya mau bilang, ini ada upaya yang memerosotkan seakan-akan hukum dimaknai sekedar aturan, perintah atasan, senjata atau kekerasan. Ini bukan negara hukum, tapi negara kekuasaan yang melahirkan betapa pendekatan kekerasan itu terus terjadi. Kalau dikaitkan dengan, sebenarnya bukan pertanyaan untuk saya, tapi gimana cara melawannya? Sebenarnya medan perjuangan kita tidak akan pernah mengenali kata akhir dan sia-sia. Ya. Saya mungkin cuma dosen. Kewajiban saya mengajar. Kewajiban saya memastikan bahwa anak didik, siapapun yang mengikuti, harus punya kecerdasan, berpikir kritis, dan bisa menggunakan kecerdasannya untuk mengubah situasi lebih baik. Itu saja. Saya yakin perjumpaan hari ini itu adalah bagian dari melawan. Karena dia sedang mengajak
untuk membawa pemikiran kritis, sadar akan hak, dan dengan sadar akan hak, kita berani dan semakin yakin akan perjuangan hak itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Makasih. Masih. Ya. Baik. Saya akan buka termin yang kedua. Saya kira pertanyaan-pertanyaan tadi bisa dijawab oleh pemateri. Saya belum Oh iya. Baik, tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, kami persilakan Ibu Francina Yoteni untuk ada pertanyaan dari beberapa penanya tentang celah hukum yang dipakai dalam perspektif sertifikasi, kemudian persoalan tentang keterlibatan pihak luar, kemudian kenapa DPR atau sistem kelembagaan hukum di Indonesia tidak bisa menjawab persoalan, kemudian bagaimana melawan. Bagaimana perspektif Ibu dari pihak gereja untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para penanya ini. Kepada Ibu kami persilakan waktu. Masih mute. Oke. Baik, saya pikir ada hal yang sangat mendasar bagi kita di Papua hari ini. Yang pertama, kekuatan rakyat itu sesuatu aspek yang sangat penting untuk Papua. Kita bisa menyaksikan bahwa akhir-akhir ini politik divide et impera itu digunakan secara masif untuk melemahkan seluruh simpul-simpul perjuangan rakyat. Dengan macam-macam cara, termasuk misalnya dengan kreasi daripada provinsi-provinsi, dan ini semua adalah cara-cara untuk melemahkan. Lalu persatuan kita sebagai bangsa Papua itu juga ada soal di situ. Sehingga kalau kemudian kerucut pembicaraan kita masuk kepada arah bagaimana kita melawan, saya pikir hal mendasar yang harus kita perbaiki dari sudut pandang teologi adalah soal itu, pemulihan hubungan. Pemulihan hubungan itu harus terbentuk kembali. Harus dibangun kembali dari bawah. Sehingga ketika kita bicara tentang penyatuan untuk melawan, itu seluruh suara itu terkonsolidasi. Yang berikut, yang kedua, kesadaran seperti yang sekarang dilakukan secara sadar, ini penting untuk kita bersama, karena isu-isu seperti tadi yang digambarkan bahkan dari penanya, ada yang bilang tadi dari Yulia tadi bilang bahwa ini seolah-olah tidak ada harapan bagi kita. Saya pikir mungkin itu karena suara putus asa ya. Karena kita terus dibenturkan, kita terus ditekan sampai kita merasa tidak berdaya. Dan jangan lupa bahwa ketika kita ada pada tahap itu, pada sikap dan pemahaman bahwa kita tidak berdaya, maka kita akan dilumpuhkan. Oleh karena itu,
sebenarnya hal-hal yang tadi disampaikan dan pokok-pokok pertanyaan ini harusnya menjadi pemicu sebagai trigger untuk membuka mata hati kita dan mata jasmani kita untuk melihat bahwa tantangan ada. Dan saya pikir peran gereja memang menjadi peran yang sangat sentralistik di Papua. Umat kita masih sangat percaya kepada gereja sebagai lembaga yang bisa membawa suara umat dan berdiri di atas kepentingan umat. Oleh karena itu, peran inilah harusnya menjadi titik balik untuk menolong rakyat kita yang tertindas, yang tersingkirkan dari tanah-tanah adatnya. Saya pikir soal pengetahuan hukum sebagaimana tadi dipaparkan oleh kedua pembicara yang ada sama-sama saya hari ini sangat penting. Pemahaman-pemahaman ini penting juga bagi kita punya lembaga-lembaga teologi, terutama mahasiswa teologi. Saya pikir ini penting sekali. Sebab saudaralah mahasiswa teologi inilah yang akan selesai dari kampus dan akan pergi, akan tinggal di jemaat-jemaat yang sampai di tempat-tempat yang terpencil. Dan mereka lah yang menjadi ujung tombak enlightenment, pembaharuan, yang bisa menolong masyarakat kita yang ada di pelosok yang tidak tahu apa-apa. Yang dia mengerti adalah saya pergi ke kebun dan selesai. Kalau ada terjadi sesuatu pembaruan, dia baru kaget kenapa ini terjadi. Nah, jadi tugas kita sebagai, saya pikir saya setuju Pak Herlambang, kita sebagai akademisi, memang ini tempat yang kita cultivate, kita menanam dan memelihara supaya jangkauan kita kecil 1-2 orang, tapi kalau kita bisa menjangkau 20-30 orang hari ini dalam ruangan ini dan ruangan di luar sana, saya pikir ini akan multiply dan menolong. Saya pikir itu tanggapan saya, Ibu Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Sin untuk pemaparan. Kita masih punya waktu. Saya akan buka termin yang berikut untuk ya 30 menit lagi. 30 menit lagi, jadi 4 penanya yang berikut. Kalau begitu kita berapa ya? Mungkin perempuan ya. Dari tadi kita tidak dengar suara perempuan. Oh. Terlalu banyak laki-laki yang angkat tangan jadi ya. Mungkin karena kita punya pendidikan hukum kritis seperti ini penting sekali dan kita di sekolah teologi ini kita jarang dapat. Jadi saya buka semua penanya, saya kasih waktu, tetapi singkat saja. Karena kita punya waktu 30 menit saja, supaya kita bisa dengar penjelasan lebih panjang. Jadi pertanyaan dipersingkat saja, langsung ke intinya. Seperti itu. Saya mulai dari sini. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Baik, yang kedua saya hormati juga para pembawa materi untuk siang ini. Untuk kita semua yang hadirin ini, kiranya Tuhan memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saya ikuti dari awal. Nama. Oh ya, sorry. Baik, perkenalkan singkat nama saya dipanggil Erwin Aso. Saya mahasiswa S2 STT Walter Post, saya ambil Magister Teologi. Baik, sekian. Yang menjadi pertanyaan saya singkat,
Saya kembali tidak lari ke tema. Tema gereja dan tantangan proyek strategis nasional. Singkat waktu, izin, kalau kita berbicara tentang proyek strategis nasional percepatan apa yang Presiden dia sampaikan, itu menurut pribadi saya, pandangan saya itu hukum undang-undang Indonesia ini sudah jadi cacat. Itu sudah bisu. Makanya apa yang disampaikan oleh adik, kenapa sampai hari ini DPR, MRP, DPR RI mereka tidak tanggapi persoalan yang sedang terjadi. Sudah, itu hukum sudah cacat, sudah cacat, sudah bisu. Tidak ada yang kita menggantungkan, kita mendorong supaya hukum itu dia menjadi pembelaan bagi rakyat Papua. Tidak ada menurut saya. Tapi yang menjadi pertanyaan, yang masalah-masalah yang fakta aktual yang sedang terjadi ini, itu ada dua, dari dalam dan dari luar. Dari luarnya macam tadi, kita banyak bicara. Tapi yang dari dalam, ini kita juga sudah tahu masalah, tapi banyak yang kita jual tanah, contoh. Fakta. Ini kita sendiri yang banyak jual tanah. Bukan paksaan dari luar masuk rampas, tidak. Malah kita sendiri yang jual tanah. Nah, pertanyaan seperti ini yang menjadi pertanyaan, apakah kepekaan kita dari gereja terhadap masyarakat yang hidupnya masih jual tanah? Apakah kepekaan kita dari intelektual senior kepada masyarakat yang masih buta dalam masalah? Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang berikut, tunggu yang Gobai sabar, yang belum dulu. Saya kasih Gobai yang ke tangan tadi. Oh. Berarti di sebelah. Sebelah Gobai, sebelah Pak Gobai yang angkat tangan. Ya, dari belakang dulu. Silakan. Pak Lua ya. Iya, nama Petrus Alua. Terima kasih. Untuk waktu, nama saya sudah Petrus Alua. Saya mau pertanyakan di sini materi yang terakhir ke Ibu Sin. Ya, Ibu Sin. Saya dari latar belakang pelayan dan saya mau menanyakan itu. Tanah sudah dibatas-batasi oleh Tuhan kepada leluhur, dan batas-batas tanah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sudah ditetapkan kepada leluhur kita. Dan setiap orang-orang tua sudah membatasi tanah itu. Pertanyaan saya, tanah Papua bukan lagi tanah orang Papua. Terima kasih. Yang berikut, setelah kami kuliah umum ini gereja dan tantangan